Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pratiwi Agusti, NIM 20087165, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Baik, kali ini saya akan memberikan contoh kepada materi fase yang pertama, fase pembelajaran, yang kedua, ciri-ciri umum dan khusus kemampuan fase belajar motorik level 1, dan yang ketiga tentang struktur dasar gerakan dan implikasi dalam proses pembelajaran. Materi yang pertama tentang fase pembelajaran motorik. Fase pembelajaran motorik ini terdiri dari 3 fase, yaitu fase awal, inti, dan fase akhir. Di sini saya mengambil contoh yaitu kepada seorang atlet bela diri. Pelatih akan memberikan fase-fase belajar motorik kepada atlet bela diri secara bertahap. Tidak bisa langsung kepada fase inti, fase akhir, tapi harus melalui fase awal dulu. Seorang pelatih harus memberikan fase-fase kepada atletnya secara jelas. Materi yang kedua yaitu tentang ciri-ciri khusus fase belajar tingkat pertama. Di sini saya mengambil contoh tentang struktur gerakan. Struktur gerakan yang diperlihatkan masih dalam bentuk kasar, terputus-putus, tertunda-tunda, adanya gerakan-gerakan yang berlebihan. Kesalahan-kesalahan yang terjadi merupakan sesuatu yang wajar. Contohnya yaitu seseorang yang melompat tidak akan langsung melompat, tetapi didahului dengan ayunan tangan dan diikuti dengan kaki dan gerakan lainnya. Ketiga, tentang struktur dasar gerakan dan implikasi dalam proses pembelajaran. Contoh implikasi dalam proses pembelajaran ini, saya mengambil contoh tentang pembelajaran pada seorang anak. Pada proses pembelajaran anak, dalam pengembangan kegiatan belajar mengajar, membutuhkan dan meningkatkan tidak hanya diorientasikan pada satu aspek individu saja, melainkan seluruh aspek individu. Dalam hal ini, biasanya yang dikembangkan yaitu kurikulumnya. Kurikulum yang dikembangkan diharapkan untuk memberikan kemungkinan yang seluas-luasnya dalam mengembangkan beberapa aspek seperti pengembangan fisik, emosi, sosial, dan kognitif. Pengembangan anak memerlukan kebutuhan yang tidak hanya mengembangkan pada aspek akademik, melainkan aspek sosial dan emosional. Hal ini mendorong guru untuk menjadikan belajar sebagai proses interaktif. Contohnya di sini, anak dididik tidak hanya mengatur kontak dengan teman saja, orang dewasa, tetapi dengan lingkungan sosial dan fisik secara luas. Baiklah, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.